Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Budi Setiawan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bina Prasasti, Tambun Selatan, Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG PAI BES 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi praktik mengajar dengan nomor NIM 25 40 41 10 336. Pada materi hari ini dengan tema menjalani hidup penuh bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan metode pembelajaran project based learning di kelas 10 teknik kendaraan ringan otomotif A. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anakku sekalian, mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Siap. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Apakah hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam? Sudah siap. Sudah membawa buku dan media pembelajaran pada hari ini? Sudah. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, tentunya saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Pertama, Adli Al-Farizi. Hadir, Pak. Ahmad Behaki Kaizan. Ahmad Fauzan Alamsah. Zaharani Syam. Miftahul Fauzan. Hadir, Pak. Baik, anakku sekalian, mengawali pembelajaran pada hari ini seperti biasa kita tadarus Al-Qur'an. Hari ini kita tadarus ayat kursi dan ad-duha. Mudah-mudahan dengan kita tadarus Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan mempermudah pembelajaran pada hari ini. Kita sama-sama baca ayat kursi dan surat ad-duha. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله. Alhamdulillah hari ini kita bisa tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dan dipermudah proses pembelajaran pada hari ini. Baik anakku sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari minggu yang lalu tentang Syu'abul Iman. Ya, kemarin ada 77 cabang Syu'abul Iman. Kalau hari ini kita membaca Al-Quran, artinya kita apakah menerapkan Syu'abul Iman? Ya, apa menerapkannya? Membaca. Karena apa? Kita membaca ayat Al-Quran. Nah, maka sebelum saya memberikan pemahaman tentang materi pada hari ini, sebelumnya saya cek semangat SMK Bina Prestasi.
Biasanya kalau SMK Bina Prestasi apa? Unggul. 3 kali ya. Semangat anakku sekalian. SMK Bina Prestasi. Oke, tentu anakku sekalian, materi pada hari ini saya akan membahas tentang materi terbaru. Apa materinya? Yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Harus ada tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan. Apa pertama? Kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat memahami, menjelaskan, menganalisis, dan membuat karya tentang akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sehingga manfaat yang kalian dapat nantinya, kalian bisa menghindari sifat tersebut. Karena apa? Sifat tersebut bisa saja menghilangkan nilai-nilai kebaikan kita, sehingga nanti kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik atau tidak? Ya. Nah, kalau misalkan tidak baik, berarti hal foster ini termasuk dalam sikap apa? Sikap apa, yo? Nah, nanti kita bahas dalam penjelasan biar kalian dapat menganalisanya seperti apa. Lalu anak sekalian, dalam kehidupan nyata kita, banyak sekali kita menghadapi sebuah perilaku-perilaku dalam masyarakat. Tentunya, pernahkah kalian melihat orang suka memamerkan harta? Pernah? Pernah. Gimana sikap kalian ketika ada teman kalian yang suka memamerkan harta? Ayo. Nih, misalkan saya masuk kelas nih. Pak Budi memamerin hartanya nih. Kira-kira kamu akan menilai Pak Budi seperti apa? Sombong. Ria, pamer. Ya enggak? Nah, maka sekalian hari ini akan saya bahas terlebih dahulu tentang pengertian berfoya-foya. Tahu foya-foya? Apa? Bersenang-senang, Pak. Bersenang-senang. Atau kita yang dalam bahasa pengertian itu, sikap seseorang yang suka menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan apa lagi? Waktu, apa lagi? Apa? Apalagi yang kita menghambur-hamburkan? Barang, ya, punya duit, duitnya dibeliin barang, dihambur-hamburkan. Itu adalah sikap berfoya-foya. Kenapa sikap berfoya-foya itu suka dilakukan oleh seseorang? Karena apa? Agar dia merasa tujuannya untuk bersenang-senang dan minim daripada suatu manfaatannya. Jadi yang namanya sikap berfoya-foya itu ya, tidak punya kemanfaatan. Bahkan sikap tersebut adalah suatu yang mubazir. Contoh misalkan kamu beli baju, ya. Misalkan padahal kamu beli bajunya butuhnya baju kemeja buat kondangan. Tapi kamu hilap ke mall malah beli kemejanya 3, terus beli celana jeansnya 5. Nah, maka hal tersebut menghambur-hamburkan uang. Karena apa? Tidak ada kemanfaatannya. Terkecuali baju tersebut kalian pakai untuk kehidupan sehari-hari kalian, untuk aktivitas. Saatnya jam kedua dimulai. Nah, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi bunyi bel dulu. Jadi anakku sekalian, yang namanya berfoya-foya itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Nah, lalu Pak, ada nggak dalil yang menjelaskan tentang sikap berfoya-foya? Tentunya Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam. Hadis pun menjelaskan larangan bagi kita untuk tidak melakukan bersikap berfoya-foya. Nah, sekarang saya minta Oki Wijaya baca ayat tentang berfoya-foya. Jangan lupa ta'awuz dan bismillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina Kanu ikhwanas syayya sayatini wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi anakku sekalian silakan Yogi, terima kasih, boleh duduk kembali. Jadi kalau kita melihat ya, membaca, memahami ayat tersebut tentang Quran surat Al-Isra ayat 27 menjelaskan ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara saya. Jadi kalau kita suka menghamburkan, suka boros, artinya kita sama seperti setan itu. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi ingkar. Jadi ketika kita sering berpoya-poya, sering menghambur-hamburkan atas kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita lupa atas nikmat yang sudah Allah berikan. Coba kalian, ketika masuk mall, ya, kita kadang-kadang suka ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka lupa bahwa padahal sudah masuk waktu sholat. Maka kalau ke mall nih kita baru masuk, nggak terasa, totalnya udah 5 jam. Karena apa? Itulah sikap kita diganggu oleh setan. Karena apa? Setan selalu mengganggu kita, gimana caranya kita terjerumus ke hal tersebut sehingga kita berhasil mengikuti sikap setan. Akhirnya disitulah menghambur-hamburkan. Lalu anakku sekalian, dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan. Tuh. Jadi kita makan tidak boleh berlebihan, minum tidak boleh berlebihan, berpakaian pun tidak boleh berlebihan. Karena hal tersebut tidak boleh dalam ajaran agama Islam dan tidak boleh pun kita melakukan kesombongan. Itu. Baik, hari ini akan saya lakukan pembagian kelompok. Ya. Pembagian kelompoknya apa, Pak? Hari ini kalian akan saya minta untuk melakukan studi kasus ya dari 5 tadi hal tersebut. Tadi apa aja? Sifat apa? Terus ria, terus takabur, sum'ah, hasad. Itu adalah sifat. Nah, jadi hari ini studi kasusnya akan saya bagi, soal-soalnya silakan kalian kerjakan. Lalu dalam studi kasus yang nanti saya akan bagikan, ini ada kasusnya. Nanti silakan pertanyaan diskusinya kalian kerjakan. Kalian tulis dulu di buku tulis hasil diskusinya. Setelah ditulis di buku tulis, kalian buat poster. Boleh menggunakan Canva. Sudah punya Canva-nya? Ya. Sudah. Itu. Kamu kelompok 1, menghindari hidup berpoya-poya. Nih, kamu baca kasusnya. Nadia adalah siswi yang harus menerima uang hasil kerja sambil dari desain online. Ia berniat menabung untuk membantu orang tuanya membayar biaya sekolah. Namun, karena pengaruh teman-temannya yang suka tampil mewah, ia tergoda membeli pakaian dan barang-barang mahal agar tidak dianggap ketinggalan gaya. Nah, berapa minggu kemudian uangnya habis dan ia menyesal karena tidak bisa membantu orang tuanya seperti rencana semula. Nah, pertanyaan diskusinya yang pertama harus kalian diskusikan, apa salah dari sikap Nadia? Itu. Ya, awalnya kan sikapnya bagus tuh, bertanggung jawab, ya bekerja keras, sehingga dia berpengaruh sama temennya. Itu. Nah, terus yang kedua, apa perbedaan antara menikmati rezeki Allah dan berpoya-poya? Silakan, boleh handphonenya dikeluarkan untuk mengerjakan Canva. Oke, baik anak, sudah selesai semua ya? Sudah ada yang ingin ke saya? Silakan yang mau ingin mempresentasikan hasil diskusi bersama, silakan dari perwakilannya. Mau siapa yang dulu yang mau maju?
Apa saya yang nunjuk? Saya nunjuk ya. Oke. Dari kelompok sekarang tanggal berapa? Nah, bulan? Bulan 10 bulan 6. Pak. Silakan gerak bulan. Kelompok 4 itu tadi temanya apa, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 4 yaitu tentang menghindari dari perbuatan takabur. 1. Mengapa takabur sangat dibenci oleh Allah? Takabur atau sombong sangat dibenci oleh Allah karena merupakan bentuk kesombongan hati yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. 2. Bagaimana cara membedakan antara percaya diri dan sombong? Yang pertama yaitu percaya diri. Menyadari kemampuan diri sendiri sebagai karunia Allah, bersikap rendah hati dan tetap menghargai orang lain. Yang kedua yaitu sombong, menganggap diri lebih hebat dari orang lain, merendahkan dan menolak pendapat orang lain. Silakan yang mau bertanya tentang sum'ah. Dipersilakan. Kayaknya kelompok tadi mau nanya tuh. Yoga, Oki Wijaya mau ditanyain? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum sum'ah dalam pandangan Islam? Ya, jadi hukum sum'ah dalam pandangan Islam. Baik, anakku sekalian, hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan studi kasus tentang riya, sum'ah, berpoya-poya, takabur dan hasad. Tentunya ada 3 kelompok lagi yang belum maju, akan maju di minggu depan karena keterbatasan waktu. Kita nanti akan kita bahas lebih ke aksi nyatanya bagaimana. Nah, lalu anakku sekalian, tentunya hal ini ya menjadi sebuah sikap kita yang harus kita hindari dari segala sikap-sikap yang tercela. Tadi yang saya sampaikan akan menghilangkan pahala kita. Lalu anakku sekalian, karena hal ini menjadi suatu karakter yang negatif, yang tidak mencerminkan dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus memiliki sifat yang positif. Itu apa hal yang paling menantang? Ya, jadi anakku sekalian, belajar tentang memahami tentang sifat tersebut adalah bagaimana kita belajar dengan ikhlas setiap suatu kegiatan ibadah kita. Memang yang namanya ikhlas itu mudah diucap, tapi susah kita lakukan. Itu. Jadi anakku sekalian, kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya tentang sifat riya, itu suka memamerkan, sum'ah mendengarkan kata sesuatu yang pamer, itu hasad atau iri atau dengki ya, atau kita tentang takabur atau sombong, atau sifat-sifat yang memang hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, bisa membangun karakter yang positif. Apa membangunnya? Kita itu bisa lebih ikhlas, lebih bersyukur kepada Allah, bisa lebih rendah hati. Rendah hati boleh nggak? Rendah diri boleh nggak? Rendah diri boleh nggak? Tidak boleh. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Sehingga kita ada suatu kepedulian sama teman-teman dan orang di sekitar kita, sehingga kita punya perjalanan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tentunya ingat selalu ya bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya, kebahagiaan yang sekarang kita hadapi itu adalah kebahagiaan yang hanya sementara. Suatu saat akan hilang, maka tidak boleh sombong. Itu. Lalu anak sekalian, mungkin itu saja bisa saya sampaikan cara bagaimana kita menghindari sikap-sikap tersebut. Lalu apa manfaat dalam
kita menghindari hal tersebut. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama untuk belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.